dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bukan kita sama-sama Injil Matius pasal yang ke-6. Sama seperti orang Malang. Orang boleh sekaya apapun, tetap kalau dia tinggal di Malang, dia orang Malang. Ya kan? Sama seperti orang sejahat apapun, kalau dia tinggal di Kudus, dia tetap orang Kudus, saudara-saudara. Iya kan? Matius pasal 6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Kita udah lanjut terus. Dan sekarang kita masuk. Ampunilah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, kita akan ada doa 10 hari. Kalau sudah tanya, apa itu doa 10 hari pendeta? Saya sebelum-belumnya nggak pernah tahu doa 10 hari. Doa 10 hari adalah ketika Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari yang maha tinggi. Dan murid-murid berdoa di loteng atas Yerusalem. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Tetapi 10 hari mereka berdoa. Dan di hari yang ke-10 itu hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus terjadi. Nah, ada banyak gereja sudah menghapus kebiasaan ini, saudara-saudara. Kebiasaan berdoa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Saya selalu bilang begini, tanpa Roh Kudus gereja hanyalah perkumpulan orang Kristen belaka. Setuju? Iya kan? Tanpa Roh Kudus maka gereja hanyalah menjadi perkumpulan orang Kristen biasa. Karena justru yang menjadikan ini gereja, tempat di mana kuasa kemuliaan Allah dinyatakan. Karena kita percaya Roh Kudus turun buat kita. Amin. Jadi saya encourage saudara. Saya ngerti banyak gereja bahkan sudah tidak lagi merayakan hari raya Pentakosta. Mungkin sebagian saudara menatap saya dan berkata, apa itu hari raya Pentakosta pendeta? Hari raya berdirinya Pentakosta, gereja Pentakosta? No. Hari raya Pentakosta, Pentakos, arti Pentakos artinya hari ke-50. Hari ke-50 dari mana? Hari ke-50 setelah kenaikan Kristus, setelah kematian Kristus. Ya kan? Setelah kematian Kristus, hari ketiga dia bangkit. Dan setelah itu 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Dan hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Ya kan? Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya mau encourage saudara, mari kita kembali kepada semangat Alkitab. Semangat Alkitab mengajarkan kepada kita merayakan Yesus yang naik ke sorga. Dan kita juga mau merayakan doa 10 hari kita untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan selama 10 hari itu. Bukan berarti 10 hari kita di gereja terus, itu retreat sudah namanya. Ya kan? Tetapi setiap malam kita akan ada ibadah di tempat ini supaya setiap kita kembali diingatkan. Dan setiap malam kita doa untuk baptisan Roh Kudus. Sehingga setiap saudara menerima lawatan dan baptisan Roh Kudus. Karena saya percaya gereja yang kuat adalah gereja yang menghargai kehadiran Roh Kudus. Amin. Hari raya Pentakosta akan jatuh selalu hari Minggu. Jadi selalu begini, Jumat Agung itu pasti Jumat. Karena kalau enggak namanya Rabu Agung, saudara-saudara. Iya kan? Jadi Jumat Agung, Paskah itu selalu jatuh hari Minggu. Karena Yesus bangkit di hari Minggu. Iya kan? Dan kenaikan Yesus ke sorga pasti hari Kamis. Dan hari raya Pentakosta selalu kembali jatuh hari Minggu. Jadi itu sekedar pengetahuan saudara, sehingga saudara sebagai warga gereja bukan hanya masuk gereja. Iya kan? Gereja gue memang tempat untuk ketawa, memang gereja kita bernama Gereja Sukacita. Tapi gue ketawa tapi ngerti, daripada lu diem tapi gak ngerti, ya kan? Ada banyak orang diem loh di gereja, wah hadirat Tuhan luar biasa. Tanya raya Pentakosta, gak ngerti katanya gitu. Emang ada raya Pentakosta? Kita kan bukan gereja Pentakosta, kita kan gak merayakan hari lahirnya gereja Pentakosta. Darah Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan? Hari raya Pentakosta itu yang ada dalam Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan. Amin? Great. Kita ada baptisan saudara-saudara, yang belum dibaptis harap mendaftar segera. Karena kita percaya dua, ada baptisan air, ada baptisan api. Ada baptisan pertobatan dan ada baptisan Roh Kudus, saudara-saudara, ya kan? Jadi mantap sekali. Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13. Karena itu berdoalah demikian sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami sudah membaca firman-Mu. Kami tidak mau berspekulasi dengan firman-Mu, yaitu mengerti firman-Mu dari akal dan pikiran kami sendiri. Kami butuh pewahyuan dari Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu, untuk menyatakan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran. Dan biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya dalam pendahuluan saya tekankan begini. Pengampunan adalah sesuatu yang enak untuk diterima. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Iya kan? Saya ulangi sekali lagi. Saya percaya pengampunan adalah sesuatu yang enak untuk diterima. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Amin. Artinya begini, kalau saudara bersalah, saudara punya utang gitu sama orang. Nah ini kalau utang ya saudara senyum-senyum. Tadi saya ngomong saudara pikir. Sekarang pas saya bilang utang langsung, ini amin, amin. Ini berhubungan sama saya nih. Ya kan? Misalnya saudara punya utang sama orang. Apa perasaan saudara kalau tiba-tiba orang yang telepon? Tanggal bayarnya misalnya tanggal 5. Tanggal 5 somehow saudara nggak punya duit. Saudara mau telepon orangnya takut diomelin, karena orangnya galaknya setengah mati. Tiba-tiba tanggal 7, di handphone saudara lihat nama dia. Ini mau dibungain atau apa nih? Rentenir banget gitu ya. Turut berduka cita. Ada yang lanjut gini. Saya khawatir jangan-jangan rentenir juga dia, enggak lah. Tapi di gereja ini rentenir udah bertobat lah ya kan. Ya kan, masa lalu pendeta. Makanya saya terkejut kok pendeta tahu masa lalu saya gitu ya kan. Saya mau tanya nih saudara. Tanggal 5 jatuh tempo utang. Utang saudara 28.500.000 ya kan. 300 perak. Orang kalau utang 300 perak juga dikejar saudara-saudara, termasuk bunga itu saudara-saudara. Iya kan? Nah, saudara punya utang nih 28 juta nih. Mesti bayar tanggal 5. Sama saudara nggak punya duit. Baru punya duit 7,5 juta. Pas tanggal 10 saudara lihat handphone berbunyi, berkedip dia tuh. Blep, blep, blep. Iya kan? Saudara nggak mau angkat. Berkedip lagi. Blep, blep. Saudara masih nggak mau angkat, berkedip lagi. Ini udah 7 kali nih dia berkedip telepon. Ini kok sampai apa-apa dia datang, bawa debt kolektor susah gua. Saudara angkat. Selamat siang Mehwa. Aku hanya mau tanya, bagaimana 28 juta yang kau pinjam itu? Aduh, aku nih baru punya uang, ya jujur ya Hidayat 7,5 juta. Karena ya kebetulan kan Eda tahulah aku lagi banyak kesusahan. Kebetulan aku lagi banyak berkat. Begini saja, karena aku tahu kau pun lagi susah. Anggap saja 28 juta itu kita kan saudara seiman. Berkat dari Tuhan bagi kau. Aku pun lagi diberkati, sudahlah 28 juta itu anggap saja berkat Tuhan. Saudara tahu, bukan dia nggak tahu berterima kasih, pingsan. Saudara, ketika kita punya utang terus diampuni, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Ketika kita punya kesalahan sama orang, kesalahan kan mendatangkan tuduhan dalam hidup kita. Lalu kita diampuni, saya percaya itu sesuatu yang paling indah. Siapa yang setuju sama saya? Ya kan? Nah, ini angkat tangannya cepat pasti yang ada utang. Mudah-mudahan gue cepat diampunin gitu kan gitu ya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Tetapi saudara lupa, there is golden rule of life. Ada hukum dalam hidup ini. Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada apa? Orang lain.
Makanya saya catat di sini, pengampunan adalah sesuatu yang enak untuk diterima. Tetapi tidak enak untuk apa? Untuk memberinya, untuk melakukannya, untuk melaksanakannya, untuk mengerjakannya. This is the problem. Iya kan? Kita cuma pengen diampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni. Sampai ada beberapa mitos. Saya catat di sini ada beberapa mitos tentang pengampunan. Kita kan keluarga, kita ngobrol-ngobrol enak-enak aja ya kan. Yang penting dengar firman, terus kita ngerti, terus kita maju, kita jalanin, kita hidup dalam kebenaran gitu ya kan. Kan hidup itu bukan bagaimana tegangnya di gereja. Saya di gereja pendeta saya selalu bilang, kalau kamu Tuhan marah, dikutuk sama Tuhan. Ya. Ada beberapa mitos tentang pengampunan. Yang pertama, saya bisa saja ngampunin. Tapi nggak mungkin saya bisa lupakan, pendeta. Terlalu pahit untuk dilupakan. Sebab sakitnya masih berasa. Astaga. Orang bisa lupa syair, tapi tidak mungkin lupa kepahitan. Ya kan? Kan sampai ada lagunya kan? Lupa lagi syairnya. Astaga. Itu orang-orang yang paling bodoh di muka bumi. Dia lupa syair, dia pergi menyanyi lagi. Astaga. Iya kan? Dan yang lebih bodoh lagi, yang mau dengerin. Dia lupa, kita dengerin ya kan. Orang kalau patah hati kita dengerin mungkin masih asik. Orang nyanyi cuma dua, lupa sama ingat. Lupa lagi syairnya. Bait keduanya, ingat, cuman ingat kuncinya. D minor kan, ke G lagi, astaga. Dunia ini udah mulai kacau. Iya kan? Makanya kalau lupa jangan bersungut. Bikin lagu saudara ya kan? Ada banyak orang yang bilang begitu. Pendeta saya sih bisa aja ampunin. Tapi jangan sampai dia buat yang kedua, ketiga. Sebab sakitnya masih berasa. Saya bisa ampunin. Tapi untuk melupakan terlalu pahit. Itu kan cuman ide-idenya iblis saja itu. Intinya supaya kita tidak bisa mengampuni, tetapi kita berputar-putar dengan berbagai konsep-konsep yang kelihatannya masuk akal. Setan tuh kan begitu tuh. Padahalnya kita belum bisa ampunin. Amin. Nah, tetapi sebetulnya yang Tuhan mau kita ampunin, kita lupakan, kita buang sakitnya, karena kita tahu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang kedua, ini mitos ya. Mitos itu artinya sesuatu yang tidak benar tetapi selama ini dipercayai. Ya kan? Tangan gatel mau dapat duit, itu mitos. Lo kalau tangan gatal, gosok Alpanax. Jangan-jangan kutu air tuh saudara. Ya kan? Atau kudis kurap. Kalau mata kedut-kedut gini, ini mau ngeliat orang jauh. Yelah, lu lagi berdemenan sama siapa kali? Ya kan? Orang sekarang kan aneh-aneh kan. Kupu-kupu masuk, ada tamu. Yelah deh ya, mama ya. Anak lagi gunting kuku malam-malam, jangan gunting kuku malam-malam, nanti mama mati. Kalau rumah udah jadi dia mau gunting kuku, dia nggak mau gunting kuku, dia mau gunting kumis kayak apa kayak, tetap aja mati. Iya kan? Karena memang mati itu bukan karena siapa yang gunting kuku. Ya kan? Orang sekarang kan aneh-aneh tuh. Foto bertiga, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati. Dan saya udah sering tuh ngalamin gitu tuh. Orang tapi nggak mau bilang jangan foto bertiga, enggak, saya udah ngerti. Tapi tambahin dong berempat kayak berlima aja lah. Saya nyeletuk aja, saya kan orangnya begitu, saya nyeletuk aja. Kenapa? Takut yang tengah mati.
Enggak, pendeta cuma jaga-jaga. Cila jaga-jaga. Darah Yesus ampunilah mereka. Saya pernah memberkati pernikahan. Saya berkati pernikahan, setelah itu saya mesti foto bertiga kan. Biasanya foto bertiga kan pendeta di pinggir gitu ya kan. Biasanya begitu. Saya udah mengambil tempat di pinggir. Salah satu keluarga bilang, maaf Pak Pendeta, supaya kelihatan baik, pendeta di tengah. Saya belum mengerti, kan pendeta kan biasanya hatinya bersih. Maksudnya pendeta kan gak ada pikiran yang aneh-aneh, saudara-saudara. Jadi saya tenang aja kan. Tapi terus waktu saya udah di tengah begini, saya mikir. Saya bilang, jangan deh, saya di pinggir aja. Sebab saya bilang gitu, masa apa yang sudah dipersatukan Tuhan dipisahkan sama pendeta? Tiba-tiba keluarganya panik, enggak apa-apa pendeta di tengah aja, pendeta di tengah. Saya langsung nyeletuk, kenapa Pak? Bapak pikir kalau foto bertiga yang tengah mati ya? Langsung dia ketawa. Dalam hati saya, bocengli juga nih orang. Dia mikir juga kalau ada apa-apa biar pendeta aja ya kan. Malaikat maut lihat pendeta mikir, oh pendeta mundur ya kan. Nah gua dipikir dia datangin tumbal. Ampunilah, ya kan. Mitos selanjutnya, kalau saya ampunin, nanti dia semakin jadi-jadi pendeta. Makin diampunin makin jadi-jadi. Saya pernah mikir gitu enggak? Seandainya kita minta ampun dosa, Tuhan ampunin dosa saya. Tiba-tiba malaikat bilang begini, Tuhan jangan diampunin, nanti dia menjadi-menjadi. Saudara bilang apa? Malaikat, diam kau. Betapa bodohnya kita punya pikiran seperti itu. Memangnya kalau Tuhan ampunin saudara, saudara akan makin menjadi-jadi? Enggak kan? Justru makin kita diampuni, kita makin merasa, aduh Tuhan begitu baik buat saya. Masakan saya mau ngecewain hati dia terus menerus. Amin? Iya kan? Jadi kalau saudara bilang sama saya, kenapa ya pendeta saya setiap kali mau ampunin orang dalam pikiran saya gini nih. Wah ntar tambah menjadi-jadi itu. Itu pikiran datang dari setan. Saya kalau ngomong kan apa adanya biar saudara ngerti. Yang ketiga, mitos yang ada apa? Saya belum mampu untuk mengampuni. Nanti deh kalau saya udah mampu mengampunin, baru saya mengampuni. Saya selalu bilang begini, kita tidak akan pernah bisa mengampuni sampai kita mau mengampuni. Boleh saya ulangin ya saudara ya? Kita tidak akan pernah bisa mengampuni sampai apa? Sampai kita mau apa? Mengampuni. Artinya apa? Kita nggak akan pernah cukup kuat, kita nggak akan pernah cukup bisa, kita nggak akan pernah cukup layak untuk mengampuni sampai kita mengambil keputusan apapun terjadi, apapun resikonya, karena Tuhan sudah memerintahkan saya untuk mengampuni. I have to do it. Saya harus mengerjakannya, no matter what. Mau sakit kek, mau apa kek, tapi karena Tuhan yang sudah suruh, saya mengerjakan. Dan waktu kita mengerjakan, saya percaya urusan kita bukan sama orang tersebut. Urusan kita sama Tuhan. Karena Tuhan yang perintahkan kita untuk melakukannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, kenapa sih pengampunan tuh sampai begitu hebat sekali, sampai di doa Bapa kami yang begitu penting, Yesus memasukkan kalimat itu, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya kan? Tidak perlu dipungkiri, kita tahu pengampunan Tuhan itu pasti. Sama-sama bilang sama saya, pengampunan Tuhan itu pasti. Siapa yang setuju sama saya? Alkitab bilang walaupun dosamu merah seperti kermis, akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab bilang kalau kamu mengaku dosamu, Allah itu apa? Setia dan adil, dia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya apa? Yang pertama, pengampunan itu pasti. Dan yang kedua, perlu saudara mengerti bahwa pengampunan dari Kristus itu tuntas. Sama-sama bilang sama saya, tuntas. Tas. Tuhan bukan cuma ampunin kita, tetapi Tuhan apa? Menyucikan kita. Amin. Jadi kalau kita bicara tentang pengampunan Tuhan itu dua. Yang pertama pasti, sama-sama bilang sama saya pasti.
Alkitab tidak pernah mempersoalkan kalau kita mengampuni dosa, mungkin bisa diampunin, dalam some cases, mungkin kadang-kala nggak bisa diampuni. No. Pengampunan pasti, sama-sama bilang sama saya pengampunan pasti. Iblis mau bilang sama kita, kamu belum diampunin. Karena kamu buat lagi. No. Pengampunan itu pasti. Tapi yang kedua, pengampunan itu apa? Tuntas. Walaupun merah seperti kermisi, akan Tuhan putihkan seperti pink. No, tidak pink. Tidak ya putih ada bercak-bercak polkadot dikit. No. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan sucikan, bersih, putih seperti salju. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, apa hakikat pengampunan? Kalau kita bicara tentang apa itu pengampunan, maka saya catat di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama, pengampunan adalah perintah Allah. Sama-sama bilang sama saya, perintah Allah. It's command. It's not a request. Itu bukan permohonan dari Allah. Kalau bisa supaya kamu jadi kelihatan lebih baik, tolonglah ampunin. Tapi kalau belum bisa, ya tunggu aja gitu. No. It's command. Artinya apa? Kalau saya melakukannya, saya akan ditolong, diberkati dan menerima mujizat dari Tuhan. Tetapi kalau saya tidak melakukannya, saya menyalahi perintah Tuhan. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Tahukah saudara, kedendaman adalah dosa. Tahukah saudara, tidak bisa mengampuni adalah kejahatan di hadapan Allah. Kenapa Kain membunuh adiknya Habel? Karena kedendaman. Karena apa? Kebencian. Kebencian mempengaruhi pikiran kita, kebencian mempengaruhi suasana hati kita, kebencian menghancurkan banyak hal dalam hidup kita. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan sekali lagi, tidak bisa mengampuni adalah dosa. Saya ulangi sekali lagi, tidak bisa mengampuni adalah dosa. Di gereja ini saya berdoa sebagai gembala jemaat untuk setiap saudara. Jangan ada saudara menyimpan dendam, jangan ada saudara menyimpan kepahitan, jangan saudara ada yang menyimpan sakit hati. Karena kita punya prinsip seperti Yusuf, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat tentang aku, Allahku akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya sangat tidak suka melihat orang percaya yang sudah jadi Kristen, sudah bertobat, tapi masih hidup dalam kedendaman. Buat saya itu orang-orang yang belum bertobat, saudara-saudara. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Amin. Buat saya orang kalau sudah pelayanan, orang kalau sudah masuk gereja, masih dendam, masih benci, masih sakit hati. Buat saya itu orang belum bertobat, saudara-saudara. Dia perlu pelayanan pelepasan, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia masih hidup dengan kebencian. Ada orang-orang yang benci setengah mati sama mertuanya, benci setengah mati sama menantunya, benci setengah mati sama iparnya, benci setengah mati sama orang yang pernah ngomongin dia, benci setengah mati sama orang yang pernah mencintai dia tiba-tiba meninggalkan dia gitu. Benci sekali sama bosnya di kantor, benci sekali sama orang yang petantang-petenteng di pekerjaannya. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kita harus jadi orang-orang yang punya mental kuat, saudara. Amin. Kita tidak akan hancur karena diomongin orang. Kita akan hancur karena karakter dan kebodohan kita sendiri. Amin. Berarti yang pertama, pengampunan adalah apa? Perintah Allah, command of God. Yang kedua, pengampunan adalah jalan keluar dari jebakan iblis. Kalau saya tanya sama saya kenapa? Karena dendam dan kebencian is the trap of the enemy. Dendam dan kebencian adalah jebakan iblis. Karena kalau saudara mulai masuk dalam kedendaman, hati saudara sudah mulai ada spot. Hati saudara sudah mulai ada cacat. Hati saudara sudah mulai ada celah. Hati saudara mulai ada hal-hal yang gak bersih. Makanya iblis gak peduli saudara pelayanan. Iblis gak peduli saudara aktif di gereja. Iblis gak peduli saudara mencintai Yesus. Selama engkau masih ada kebencian, selama engkau masih ada kedendaman, engkau punya loophole, engkau punya celah untuk iblis bisa masuk. Makanya ada banyak orang gini, saya udah pelayanan pendeta, tapi kok saya gak bisa berhenti merokok ya. Saya udah pelayanan pendeta, tapi kok saya gak bisa berhenti ngeliatin perempuan nih pendeta ya. Saya udah pelayanan, tapi kok saya masih suka ingat bekas pacar saya pendeta ya. Saya udah pelayanan, kok saya masih bisa jatuh dalam dosa perzinahan ya pendeta ya. Kenapa pendeta? Saya mau lepas-lepas gak bisa-bisa. Selidik punya selidik,
seringkali ada loophole dalam hidup orang, ya kan? Dan loophole-nya itu seringkali sesuatu yang kita pikir kecil, yaitu kebencian dan kedendaman, ya kan? Ada orang sudah pelayanan, didoain untuk kanker, nggak bisa sembuh. Padahal udah pelayanan, mesti terima mujizat. Sembuh dari satu sakit, datang lagi penyakit lain. Dan main-mainannya di hal-hal seperti itu. Kanker, tumor. Tahu nggak saudara, kanker sama tumor itu kan pemberontakan. Yang menuju pada pembusukan. Iya kan? Sel yang berontak jadi tumor, sel yang berontak jadi cancer. Iya kan? Kalau saudara dokter sudah ngerti mau saya. Dan akhirnya menuju pada apa? Pembusukan. Itu mulainya dari apa? Karena hatinya busuk. Iya kan? Saya kalau ngomong jelas-jelas saja. Sudah mau tersinggung, sudah mau sakit hati, yang penting ngerti. Ya kan? Makanya saya mau bilang sama saudara, obat kanker yang paling bagus adalah buang segala kebencian di dalam hati. Saudara mau sehat? Siapa yang mau penyakitan di sini? Siapa yang mau sehat di sini? Amin? Amin? Ini yang gak angkat tangan memang mau penyakitan. Atau udah bosan hidup, gak apa-apa lah kalau Tuhan mau angkat, saya udah gak kuat. Siapa yang mau sehat dalam hidupnya? Amin? Mau sehat? Buang kebencian, buang kedendaman. Dia tidak layak menjajah hidup saudara. Amin? Right. Yang ketiga, kalau kita bicara pengampunan, pengampunan adalah pintu berkat dan anugerah. Waktu kita mulai ampunin, kalau saudara baca Alkitab tentang Ayub, kapan Ayub diberkati Tuhan? Ketika dia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dia minta doa untuk orang yang menyakiti hatinya. Kalau saudara sedang menghadapi kesusahan demi kesusahan, ini yang saya mau ingatkan buat saudara, ingat. Siapa yang pernah menyakiti hati saudara, mengecewakan hati saudara. Jangan-jangan masih ada benci dendam di hati saudara. Berdoa minta berkat buat dia. Karena waktu kita minta berkat buat orang yang menyakiti hati kita, kita mengampuni dengan tulus. Pintu berkat, pintu anugerah tercurah dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang dendam sama saudara, orang benci sama saudara, orang ngutukin saudara, gak apa-apa. Tahukah saudara, saya lebih takut kalau di hati saya ada benci daripada ada orang membenci saya. Sampai sini saudara ngerti gak mau saya? Orang mau membenci saya, orang mau mengutuki saya, gak apa-apa. Alkitab bilang kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kita kan setiap kali perjamuan suci kita angkat cawan kan kita ngomong tuh. Supaya kutuk-kutuk nenek moyang lah, kutuk-kutuk keturunan lah, kutuk-kutuk yang orang lain ucapkan tentang kita tidak akan menyerang kita. Amin? Iya kan? Jadi imanin aja tuh. Orang mau kutukin saudara, berkati saja. Karena saya percaya dalam hidup saya, bahwa Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Siapa yang setuju sama saya? Beri tepuk tangan lu yang meriah buat Tuhan. Orang membenci saudara karena saudara anak Tuhan. Orang membenci saudara karena saudara berkata yang benar. Orang membenci saudara karena saudara punya prinsip dalam hidup saudara. Gak apa-apa. Orang akhirnya mengutuki saudara juga gak apa-apa. Tapi jangan sampai kita yang ngutuk orang. Di gereja ini saya sudah bilang haram hukumnya ngutukin orang. Haram hukumnya. Orang boleh siksa saudara, orang boleh curangin saudara, orang boleh fitnah saudara, orang boleh aniaya saudara, gak usah saudara kutukin. Biar lidahnya nempel di langit-langit. Biar jempol kakinya ketukar sama kelingkingnya, gak usah. Biar betisnya ke depan, astaga. Nah betis ke depan, di belakang kosong, gak ada apa-apa. Tulang kering doang, tega lu. Ya. Biar hidungnya ngadap atas. Astaga itu dosa tuh. Ya. Yang lucu kan pas enggak hujan masih bisa ditampung, Pak. Yang repot kalau flu. Niupnya ke atas. Orang kan dia gini. Ampunilah. Ya kan? Di gereja ini setiap saudara disakiti orang bagaimanapun, menghadapi masalah apapun, haram hukumnya mengutuki orang, saudara-saudara. Karena selalu saya bilang orang yang suka mengutuki orang, orang yang hatinya busuk, saudara-saudara. Orang yang hatinya jahat, orang yang ingin lihat orang lain menderita. Tapi kita biarlah punya hati yang bersih. Orang boleh sakitin saya, tapi saya tidak boleh sakitin siapapun.
Karena saya ada untuk menjadi terang buat banyak orang. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Right, yang keempat. Jadi ingat ya, masih lebih mending orang kutukin saudara daripada saudara kutukin orang. Karena kalau orang kutukin saudara, Tuhan yang bela saudara. Tapi kalau engkau kutukin orang, Tuhan yang mau tampeleng pangoni semua ini. Ya. Jadi karena itu belajar saudara-saudara. Untuk ingat, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Tetapi kalau sakit hati, kalau kecewa, jangan dipendem. Ya udah, Gilbert bilang harus ampunin. Tuhan, saya ampunin dia Tuhan, puas. Itu namanya stres makan di dalam saudara-saudara. Ngampunin, 2 bulan kemudian mati. Karena jantung, darah tinggi, darah bukan lagi kental. Udah beku saudara-saudara. Karena neken melulu gitu. Lu kalau saudara nggak kuat ngadepinnya, serahin sama Tuhan kan gitu, gampang aja kan, ya kan. Pokoknya saya tahulah Tuhan merubah kutuk menjadi berkat, selesai. Saya dikutukin orang berapa kali saudara-saudara, tetap aja begini nggak kurus-kurus. Iya. Agak kurus sedikit gara-gara diet, bukan gara-gara dikutukin orang, ya kan. Masa kemarin ada orang, bukan kemarin, berapa minggu yang lalu, ada orang lagi ngomong gini, aduh, puji Tuhan nih Gilbert bisa sembuh. Tanyain sama teman saya, dari apa? Sakit gula. Dia sakit gula makanya turun timbangannya. Dalam hati saya, dosa benernya. Aduh, kalau bukan pendeta gua tampeleng betul-betul itu. Orang udah kerja setengah mati supaya turun berat. Katanya biar lebih sehat. Ya kan? Dibilang sakit gula. Duh ilah, untung saya baru khotbah gak boleh ngutuk. Kalau enggak gua kutuk. Yang di Puri Agung aja gitu. Astaga. Udah kita berjuang, sekarang ini udah turun sampai 32 kilo saudara-saudara. Darah Yesus. Sebagian saudara kalau hilang 32 kilo tinggal rambut. Ya kan ada orang kan timbangannya 45. Nah kalau turun 32 kilo, tinggal muka sama rambut. Lainnya habis semua. Ya kan. Nah kita 32 kilo masih begini, astaga. Darah Yesus. Ya. Semakin saya menatap saya bilang, 32, aduh Tuhan. Gue kalau 32 turun, ya tinggal 15. Ya, ampun nih. Saya mau bilang sama saudara, orang mau kutuk apapun biarin aja lah. Amin. Karena waktu engkau dikutuk justru Tuhan yang melindungi engkau. Tapi ketika engkau mengutuk, engkau bersalah di hadapan Tuhan. Karena dengan kita mengampuni, pintu berkat dan anugerah terbuka. Yang keempat, pengampunan saya catat adalah jalan untuk menerima pengampunan Allah. That is the only way. Itu jalan satu-satunya. Alkitab berkata kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di sorga juga tidak mau mengampuni. Dengan lain kata, saudara boleh bayar perpuluhan tiap bulan dengan teratur. Saudara boleh melayani Tuhan hebat. Tapi kalau hati saudara busuk, penuh dengan kebencian, penuh dengan kerendaman, penuh dengan amarah, Bapa di sorga tidak bisa mengampuni kita. Karena itu, bodoh sekali. Saya berani bilang, orang yang dendam adalah orang yang bodoh. Saya ulangi sekali lagi boleh ya? Jangan marah ya. Sorry ya. Buat saudara-saudara yang lagi dendam, buat saudara-saudara yang lagi benci, saya berani bilang, orang yang dendam dan orang yang benci adalah orang yang bodoh. Kenapa? Dia merusak hubungannya dengan Tuhan, dia menutup pintu berkat bagi dirinya sendiri karena kekecewaan terhadap orang lain. Hari ini saya cuma mau sarankan buat saudara, ambil keputusan. Waktu saudara terima perjamuan suci sebelum hari Kamis kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Kita buang benci, kita buang dendam, kita minta berkat. Sehingga kita pun diampuni. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Ada orang bodoh sekali, dia dendam sama suaminya. Ada orang dia dendam sama istrinya. Ada orang dia dendam sekali sama anak-anaknya, astaga, ya kan? Itu yang saya bilang, ada derat yang kurang kencang, ya kan? Apa sih hakikat kedendaman? Secara singkat saya catat di sini ada 4 hal tentang kedendaman. Yang pertama, kedendaman adalah beban yang berat, tuh, seperti ngangkat lemari, saudara-saudara. Nah itu orang, sampai rambutnya berdiri begitu gara-gara ngangkat beban begitu. Kedendaman adalah beban berat. Kedendaman bisa membuat orang gak bisa tidur.
Kedendaman bisa membuat orang penyakitan. Kedendaman bisa mengganggu pelayanan dan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya sekali lagi saya ulangi, orang dendam adalah orang yang bodoh. Dia menanggung beban berat untuk yang tidak seharusnya. Yang kedua, saya catat kedendaman merusak hidup kita. Pak, Ibu, anak muda, orang itu sudah merusak saudara dengan fitnahannya. Orang itu sudah merusak saudara dengan perbuatannya. Masakan kau biarkan terus merusak hidupmu hanya dengan apa? Kedendaman yang kau bangun dalam hidupmu. Anak-anak muda yang pernah patah hati, ya, atau saudara-saudara yang pernah dilukai oleh seseorang. Sorry untuk bilang ini, makin kau dendam, engkau makin rusak hidupmu. Ada orang yang bisa jadi lesbian cuman gara-gara dendam. Ada orang yang bisa jadi homoseks cuman gara-gara dendam. Ada orang yang bisa pacaran sama laki-laki seusia bapaknya hanya karena dia dendam, karena dia jumpai bapaknya pacaran sama orang seumur dia. Dia bilang begini, kalau papa bisa pacaran sama orang seumur saya, kenapa saya nggak bisa pacaran sama orang seumur papa? Astaga, lu goblok. Yang rusak kan hidupmu sendiri. Amin. Ada orang yang dendam sama orang tuanya, lalu pakai narkoba, goblok saudara-saudara, goblok, very goblok. Iya kan? Karena yang rusak adalah hidupmu sendiri. Kalau mama dan papa merusak hidupmu, engkau harus berdiri tegak dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya mama dan papa malu sendiri melihat hidup saudara. Jangan saudara bilang, biarin. Loh, yang rusak kan engkau. Kok bodoh saudara-saudara. Makanya saya bilang, orang dendam adalah orang yang merusak dirinya sendiri. Ada orang karena dendam akhirnya lari ke narkoba. Gara-gara dendam lari ke dukun. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, orang yang dendam adalah orang yang menuju pada kerusakan. Tapi orang yang mengampuni adalah orang yang masuk dalam pemulihan luar biasa dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kedendaman menghambat berkat Tuhan dalam hidup. Orang dendam susah sekali terima mujizat. Orang dendam adalah orang yang terhambat dari segala berkat-berkatnya. Buat apa kita dendam? Sampai sini sudah ngerti mau saya? Sudah mungkin pikir, kenapa ya pendeta doa saya belum dijawab? Kan saya udah bilang, di saat pasca seperti ini, saya encourage saudara untuk merenungkan perintah Tuhan yang mana yang belum kita kerjakan. Jangan-jangan salah satunya kita belum mengampuni. Mungkin selama ini kita pikir, oh ya saya belum bayar perpuluhan. Dan mulai minggu kemarin kita udah bayar perpuluhan. Tapi perintah Tuhan kok belum berkat Tuhan belum tercurah. Jangan-jangan di hati sudah masih ada kedendaman. Tapi sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang ini. Waktu kita mulai mengampuni, berkat Tuhan akan tercurah luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, ser. Itu. Itu dia. Ya, itu dia. Ser. Itu. Selama ini berkat gini. Tes. Karena ada kedendaman itu tuh. Nggak kompak, ser. Sama-sama. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Yang selanjutnya, yang keempat, apa hakikat kedendaman? Kedendaman menjauhkan kita dari Tuhan. Tahukah saudara, orang yang dendam adalah orang yang jauh dari Tuhan. Makin kita dendam, kita makin jauh dari Tuhan. Makin kita mengampuni, kita makin menjadi umat kesayangan Tuhan. Saya mengerti pertanyaan saudara. Oke, pendeta, I make my decision today. Saya ambil keputusan saya hari ini. Bahwa saya mau mengampuni. What should I do? Apa yang harus saya buat? Saya catat di sini ada 6 langkah untuk kita bisa mengampuni. Yang pertama, pandang Tuhan dan mengerti rencananya. Kalau saya cuma pandang kesalahan orang, pandang masalah, hancur. Tapi saya pandang Tuhan, Tuhan yang suruh, saya harus ampunin. Saya ngerti rencana Tuhan, bahwa di balik setiap masalah ada kemuliaan Tuhan. Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Pokoknya saya ingat bahwa Allah akan lakukan perkara-perkara dahsyat. Pandang Tuhan dan mengerti rencananya. Lalu yang kedua, tolak segala pikiran-pikiran yang keliru. Tolak segala pikiran-pikiran keliru yang setan kendalikan. Orang tuh kalau udah dendam, pikiran tuh dia begini, terus tujuannya setan taruh sebanyak-banyaknya. Supaya hidup sudah menderita terus. Tolak dalam nama Yesus. Enggak, manusia boleh merekakan yang jahat, Allah merekakan yang untuk kebaikan. Amin. Yang ketiga, ambil keputusan untuk mengampuni. Karena pengampunan bukan soal bisa atau tidak bisa. Pengampunan soal mau atau tidak mau. Waktu saya ambil keputusan untuk mengampuni, Tuhan akan memampukan saya. Amin. Yang keempat, langkah pengampunan.
Jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang telah menyakitkan hati kita. Amin. Saya ngerti nggak gampang, itu sama seperti orang cuci tangan. Tangan sudah ada sabun, taruh air, nggak langsung bisa bersih. Tetapi jangan tarik keluar sebelum bersih tangan saudara. Amin. Jangan terus bergumul sama Tuhan. Jangan lepaskan pergumulan saudara sama Tuhan. Saudara harus terus bergumul sama Tuhan. Sampai betul-betul saudara nggak bisa ingat lagi semua hal-hal yang menyakitkan. Amin. Selanjutnya yang kelima. Bersyukur terus kepada Tuhan untuk pengampunan yang kita terima. Jadi setiap kali kita bilang Tuhan sudahlah saya ampunin. Toh saya bersyukur karena saya sudah diampuni oleh Tuhan. Dengan makin kita mengingat, iya saya juga banyak salah, iya saya juga banyak melukai Tuhan. Iya Tuhan saya juga banyak melukai sesama. Tapi sekarang saya mau belajar. Karena menyakitkan itu tidak baik, berarti saya tidak boleh menyakitkan orang lain. Ya. Yang keenam, ambil pelajaran di balik situasi yang terjadi. Kita memang harus mengampuni. Orang itu nipu kita harus ampunin. Tapi kita tarik pelajaran, jangan kita ketipu lagi, itu namanya oon. Ya kan? Ada orang kan gitu, ya benar dia nipu saya, ya udah saya ampunin. Besok dia nipu saya lagi, saya ampunin. Besok dia nipu saya lagi, saya ampunin. Wah itu orang tambah-tambah jadi, bukan tambah jadi, lo yang tambah oon. Ya kan? Orang tuh ditipu sekali, ya kan? Ditipu 2 kali itu bodoh, ditipu 3 kali nggak ada otak saudara-saudara. Ya kan? Sebagai hamba makanya saya bilang, saudara ngampunin. Tapi tarik pelajaran, berarti lain kali saya harus hati-hati. Berarti saya harus lain kali hati-hati sama mulut saya. Berarti saya hati-hati lain kali berjanji sama orang. Berarti lain kali saya hati-hati. Karena segala yang terjadi dalam hidup kita adalah pelajaran-pelajaran iman yang bisa mendewasakan. Iya kan? Anything. Iya kan? Segala-galanya yang tidak membuat engkau mati akan membuat engkau justru menjadi lebih kuat. Amin. Segala sesuatu yang membuat engkau tidak mati itu kalau orang disuntik vaksin, ya kan? Sebetulnya isinya apa sih vaksin itu? Ya kan? Vaksinasi itu apa sih? Itu kan isinya sebetulnya virusnya itu. Ya kan? Cuman yang lebih lemah. Nggak buat saudara mati, makanya buat saudara lebih kuat. Ya kan? Makanya hari ini saya mau bilang buat saudara, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Tapi Tuhan juga tidak pernah berikan pencobaan jauh lebih ringan daripada kemampuan kita. Tuhan beri pas-pas supaya kita makin kuat, makin maju. Dan waktu kita mulai ampunin, kita lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Makanya sebagai penutup himbauan saya buat setiap jemaat, biarlah setiap kita siap menjadi orang percaya yang mengampuni yang bersalah setiap kali. Agar pengampunan Tuhan dapat terus kita alami. Karena Tuhan mengampuni kita pasti dan Tuhan mengampuni kita sampai tuntas.